Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan komisioner yang saya hormati, Ketua dan Pimpinan Bawaslu yang saya hormati, teman-teman wartawan pers yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami banggakan. Perlu kami sampaikan bahwa Alhamdulillah KPU Kota Tual telah menyelesaikan semua rangkaian aktivitas pengajuan dokumen, baik dokumen pengajuan partai politik maupun pengajuan dokumen administratif bakal calon yang dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei tahun 2023 dan berakhir hari ini tepatnya di jam 23.59. Terkait dengan hal itu, selaku Ketua Divisi Teknis KPU Kota Tual, penanggung jawab kegiatan pencalonan, pengajuan pengajuan dokumen pencalonan dan dokumen administratif bakal calon, perlu kami sampaikan bahwa aktivitas pengajuan dokumen oleh partai politik dimulai pada hari Jumat, dimulai pada hari Kamis tanggal 11, artinya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Partai politik pertama kali mendaftar itu pada tanggal 11 Mei 2023, tepatnya hari Kamis. Saat itu ada 2 partai politik yang mendaftar dengan status diterima dokumennya. Dilanjutkan pada hari Jumat pada tanggal 12 ada 2 partai politik lagi yang mendaftar dan statusnya diterima dokumennya. Lalu pada hari Sabtu ada sekitar 7 partai politik yang menyampaikan dokumen untuk proses pendaftarannya dan 7 partai politik tersebut dokumennya dinyatakan diterima. Pada hari ini tanggal 14 ada sekitar berapa semua tadi? 4 tambah 7 11 6 ya. 6 ada 6 partai politik itu mendaftar hari ini. 1 partai politik dikembalikan, statusnya awalnya dikembalikan lalu melengkapi dan mendaftar lagi di jam 23.15 sebelum 23.59. Dan alhamdulillah 6 partai politik yang mendaftar pada hari ini, ke-6-nya dinyatakan diterima dengan rincian 4 proses verifikasinya, penelitian dokumennya melalui aplikasi Silon, dan 2 partai politik ditempuh prosesnya melalui file Excel sebagaimana diamanatkan dalam surat KPU nomor 476 tertanggal 13 Mei tahun 2023. Terkait dengan 2 partai politik yang tanda terimanya dan mekanisme pengajuannya melalui tindak lanjut surat 476 tadi, ada waktu yang diberikan kepada partai politik, yaitu 2 kali 24 jam terhitung mulai dengan tanggal terbitnya tanda terima. Secara keseluruhan partai politik di Kota Tual yang ditetapkan pada saat penetapan partai politik adalah sejumlah 18 partai politik yang mengajukan pengajuan bakal calon atau proses pendaftarannya adalah ada 17 partai politik. Jadi di Kota Tual 1 partai politik tidak mengajukan dokumen pencalonannya, yaitu Partai Umat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup, tadi juga telah diputuskan oleh KPU Kota Tual tentang penutupan pengajuan dokumen tepat pada pukul 23.59. Yang kita lakukan tadi adalah aktivitas pemeriksaan karena durasi waktunya berhimpitan antara partai politik dan sesuai dengan jam registrasinya masih pada zona 23.59.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ditambahkan oleh teman-teman komisioner, Ibu PLH. Sebelum ditambahkan mau ditanyakan dulu Pak, terkait yang 2 partai tadi itu partai apa saja? Tadi ada partai Gelora dan Garuda yang keduanya diperiksa melalui tindak lanjut surat 476. Dokumennya adalah dokumen dalam bentuk fisik dan file digital yang bentuk Excel. Mungkin itu. Mungkin yang lain? Oke. Ada yang mau ditambahkan teman-teman Bawaslu? Silakan. Oke, baik dari Bawaslu. Ini Bawaslu ini kan energi baru ini. Siap. Dalam pengawasan dari mulai tahapan pendaftaran hingga penutupan ini, Bawaslu sendiri melihat proses yang sementara berjalan seperti apa itu? Baik. Sebelum masuk di pertanyaan Pak Dula, perlu juga diklarifikasi bahwa ada 2 kemungkinan yang tadi dibilang oleh KPU bahwa ada 2 parpol yang melalui tempuh jalur ZIP tadi karena diberi waktu 2 kali 24 jam sehingga proses pengawasan Bawaslu masih terhitung dari 2 kali 24 jam itu. Jadi teman-teman juga bahwa ini bukan ini saja, tapi nanti kita berada di 2 partai untuk melengkapi dokumen tersebut. Pertanyaan tadi Pak Dula, alhamdulillah selama proses daripada dibukanya tanggal bakal calon, kami dari tanggal 1 sudah di sini, staf selalu standby, dan kami bertiga malam ini terlihat masih tetap bersama-sama walaupun dalam keadaan yang sudah menurun, tapi alhamdulillah kami bertiga tetap solid mengawasi KPU Kota Tuan. Proses selama ini sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh PKPU 10 maupun di surat yang tadi disebutkan oleh Pak Kordif 476 yang walaupun turunnya di akhir di H-1 sebelum batas penutupan pendaftaran di tanggal 13 yang tadi disebutkan. Pada prinsipnya Bawaslu mengawasi sesuai tata cara KPU yang sama dari tanggal 1 sampai pada saat berakhirnya tadi penutupan juga dibacakan oleh Pak Ibu PLH Ketua, walaupun Pak Ketua masih cuti ya. Iya, jadi Ibu PLH beberapa hari ini bersama-sama dengan kami Bawaslu untuk mengawal proses pencalonan. Mungkin itu. Oke, baik, ini yang terakhir. Siap. Mungkin himbauan Bawaslu untuk masyarakat guna berpartisipasi untuk menyukseskan pemilihan nanti. Pada prinsipnya ini kan baru bakal calon. Penetapannya nanti kalau tidak salah di November, verifikasinya sampai November. Sampai November, harapan kami bahwa apa yang telah partai melakukan pengajuan ini mungkin ada nanti kalau prosesnya sebelum penetapan tanggapan masyarakat ya pasti kami akan terima. Tapi kantor kami terbuka, baik aduan maupun temuan yang nanti didapatkan oleh Bawaslu maupun badan edo kami, Panwasca maupun ini, kami terus berupaya sehingga laporan dan aduan masyarakat tetap diproses. Terima kasih. Siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Kordif. Kebetulan ini hanya meluruskan bahwa PIC untuk bakal calon ini kami ada di Pak Kordif Hukum dan Pencegahan Pak Tahir. Jadi saya dengan Pak Junior backup nanti insya Allah jadi sudah dibagi tugas. Daftar pemilih ada di Pak Kordif, pencalonan di Pak Tahir, nanti logistik di saya PIC-nya. Jadi kebetulan mumpung ada Kordif PIC-nya di sini, mungkin bisa ada tambahan yang disampaikan Pak Kordif. Ya, baik. Teman-teman, kami dalam melakukan pengawasan terhadap pengajuan bakal calon ini tentu kita objek pengawasan kita itu tentu sudah mengacu pada PKPU nomor 10 tahun 2023. Jadi itu yang menjadi fokus pengawasan. Alhamdulillah dalam proses selama kurang lebih 3 hari ini itu
dari semua pengajuan bakal calon yang sudah malam ini dinyatakan kurang lebih 17 ya partai yang telah memenuhi syarat kelengkapan itu. Nah, itu sudah menjadi final secara dilihat dari kelengkapan administrasinya. Tetapi nanti kita masih akan melakukan pengawasan selanjutnya terkait dengan verifikasi penelitian berkas yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari KPU. Nah, ini yang nanti akan masih dalam proses, sehingga disitulah baru kita bisa membuktikan tentang validitas daripada pengajuan calon tersebut. Nah, ini yang menjadi fokus pengawasan daripada kami Bawaslu. Demikian. Pak Junit ada tambahan? Baik, terima kasih. Kalau Pak Haji, saya pikir Pak Ketua dan Pak Tahir tadi sudah sampaikan. Cuman karena diminta, saya cuma ingin melengkapi pertanyaan dari Pak Dula yang terakhir untuk harapan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu dan terhadap seluruh tahapan pemilu. Jadi yang ingin kami sampaikan hanya kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kota Tua, bahwa suksesnya pemilu di Kota Tua itu bukan berada di pundak Bawaslu dan KPU, tapi ini merupakan tanggung jawab dari semua stakeholder, baik masyarakat, peserta pemilu, pemerintah, dan sebagainya. Untuk itu, terkait dengan proses tahapan pemilu yang sementara berlangsung, bukan cuma tahapan pencalonan, tapi sementara beririsan juga dengan tahapan pemutahiran data pemilih. Nah, di sini kami menghimbau kepada masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih di daftar pemilih, sementara hasil perubahan yang beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan, agar segera melapor ke kantor Bawaslu dan boleh juga disampaikan langsung kepada KPU, karena di Bawaslu Kota Tua kami membuka posko pengaduan peduli hak pilih. Jadi kalau memang masyarakat yang dari sisi syarat sudah terpenuhi untuk namanya masuk sebagai daftar pemilih, boleh melaporkan ke Bawaslu, karena pada prinsipnya baik dalam tahapan pemilu ini sebenarnya intinya di dua, satu pencalonan, satu pemutahiran data pemilih, karena di situ hak konstitusi warga negara, di situ hak konstitusi warga negara untuk dipilih dan memilih. Jadi kalau bisa masyarakat juga turut berpartisipasi dalam tahapan ini. Itu mungkin harapan kami dari Bawaslu. Terima kasih. Mungkin KPU mungkin tak. Baik, terima kasih. Dari masa pendaftaran sampai ke penutupan, berakhirnya penutupan tadi di pukul 23.59, ada 15 partai yang diberlakukan secara ideal sesuai norma PKPU 10 tahun 2023. Normanya bahwa pengajuan bakal calonnya dinyatakan lengkap. Proses kebenarannya nanti proses di tahapan berikutnya melalui verifikasi. Kemudian pemberlakuan khusus yang sesuai norma surat 476 yang terjadi, kita dapatkan ini di dua partai. Yakni tadi pertama dari Partai Gelora, kemudian di Partai Garuda. Sebenarnya pemberlakuan norma lengkapnya itu sama sesuai dengan PKPU 10 tahun 2023. Hanya saja penginputannya yang beda, metode penginputannya yang berbeda. Kemudian metode untuk menampilkan kemudian dilihat secara bersama-sama, itu saja yang berbeda. Apabila 15 partai yang lain metodenya melalui silon, cuman kalau dari dua partai tadi mekanismenya melalui file Excel yang kemudian diunggah, kemudian harus diinput kembali maksimal 2 kali 24 jam setelah tanda
tanda terima diterima, atau di situ kan di tanda terima itu ada penandaan angka jamnya, dihitung dari tanda terima diserahkan. Makanya kalau saja sampai 2 kali 24 jam belum sampai diunggah ke silon, otomatis 2 partai tersebut bisa saja tidak diikutkan dalam verifikasi berkas. Dianggap bahwa berkasnya tidak ada. Nah, makanya tidak bisa dilanjutkan ke verifikasi administrasi. Pemberlakuan untuk 2 partai ini juga makanya butuh pengawasan lebih dari teman-teman Bawaslu. Kita mungkin tadi ada kesepakatan yang nanti kita akan rampungkan kembali mekanismenya. Mungkin saja akan ada pertemuan kembali. Kita sepakati dengan partai paling tidak ada pertemuan konsinyering saja untuk dipertemukan hari Selasa, mungkin sekitar siang jam 1 untuk melihat kembali proses yang dilakukan oleh teman-teman 2 partai yang mekanisme pengunggahannya lewat paket. Ini biar kita sama-sama terbuka dan transparan dalam melakukan tugas-tugas kita bersama, terutama juga tugas-tugas yang dilakukan oleh teman-teman dari Bawaslu. Itu mungkin beberapa hal teknis yang mungkin saya tambahkan dari teman-teman, terutama dari kadin teknis tadi yang menyampaikan lebih detail tadi. Baik, mungkin saya ingin menambahkan sedikit dari aspek pengawasan bahwa terkait dengan 2 partai yang diberlakukan melalui mekanisme keputusan KPU nomor 476 dan partai lain yang acuannya adalah PKPU 10, ini bukan berarti ada pemberlakuan berbeda, tidak. Tapi pada prinsipnya baik Bawaslu dan KPU dalam kedudukannya di kabupaten kota kita hanya pelaksana norma. Nah, jadi kalau seandainya ada norma yang membolehkan karena keadaan jaringan sepanjang fisiknya dia ada dan terpenuhi, berarti sesuai dengan norma 476 bahwa diberikan waktu 2 kali 24 jam tadi. Nah, Bawaslu pada prinsipnya akan ikut mengawasi kerja-kerja tim teman-teman KPU dan kerja-kerja parpol dalam pengikutan di silon. Nah, apabila silonnya dapat tercapai berarti terpenuhi pengajuan bakal calon tadi. Ya, itu pun yang menjadi tambahan. Jadi bukan ada pemberlakuan berbeda, tidak. Sama ya. Nah, sama. Ya. Jadi karena keputusan 476 itu baik, kemudian jangan ada persepsi yang berkembang di luar bahwa ada pemberlakuan yang berbeda, ada sebagian partai diberlakukan berbeda dan 2 partai diberlakukan secara berbeda. Itu. Oke, terima kasih.